Aduh, perutku sakit. Aku belum makan seharian ini. Apa yang terjadi jika tidak makan? Ketika kita terlambat makan atau tidak makan dalam beberapa jam, perut akan terasa sakit, badan lemas, dan kepala pusing. Mengapa tubuh kita membutuhkan makanan dan minuman? Tubuh kita membutuhkan makanan dan minuman sebagai energi. Untuk mengubah makanan menjadi energi, kita harus mencerna makanan dan minuman melalui sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh. Mengenal pencernaan kita. Hai teman-teman, aku sedang memakan buah stroberi yang segar ini. Teman-teman, menurut kalian apa yang akan terjadi pada stroberi ini ketika aku makan? Apakah menghilang atau hancur? Bagaimana kalau kita cari tahu? Ayo! Semua makanan yang kita makan akan pergi menuju sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini terdiri dari beberapa organ pencernaan yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Saat stroberi ini masuk ke dalam mulut, mereka akan dikunyah oleh gigi dan bercampur dengan air liur agar mudah untuk ditelan. Selanjutnya, makanan akan meluncur turun melewati kerongkongan untuk menuju ke lambung. Kerongkongan adalah sebuah saluran panjang seperti sedotan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Akhirnya, sampailah stroberi tadi di lambung. Di sana, stroberi akan dihancurkan oleh gerakan dinding lambung dan juga cairan lambung. Tahukah kalian, cairan lambung bersifat sangat asam. Saking asamnya, setiap benda yang masuk ke dalam lambung akan mulai hancur. Selanjutnya, makanan akan menuju usus halus. Di usus ini, nutrisi makanan seperti vitamin akan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh kita. Nutrisi inilah yang membuat kita sehat dan berenergi. Makanan yang telah hilang nutrisinya ini disebut dengan ampas makanan. Ampas makanan kemudian akan masuk menuju usus besar. Di usus besar, air yang dimiliki ampas akan diserap sehingga menjadi lebih padat. Ampas-ampas ini kemudian masuk ke dalam rektum. Rektum adalah ujung dari usus besar. Mereka berfungsi sebagai tempat pemberhentian sementara sebelum ampas dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Ampas yang keluar melalui anus, inilah yang kita sebut dengan kotoran atau pup. Disinilah sebenarnya makanan kita berakhir. Mari kita ingat lagi, jadi makanan yang kita makan akan masuk pertama kali ke dalam mulut. Yang selanjutnya melewati kerongkongan untuk menuju ke lambung. Dari lambung, makanan akan menuju usus halus, usus besar, dan berhenti sementara di rektum, sebelum akhirnya dikeluarkan dari tubuh kita melalui anus. Nah, itulah teman-teman yang terjadi pada makanan yang kita makan. Senang sekali belajar tentang pencernaan manusia bersama kalian. Sampai jumpa lagi. Untuk melihat sejauh mana pemahaman peserta didik mengenai sistem pencernaan, maka peserta didik harus mengikuti kuis yang menyenangkan melalui kode QR ini. Bagi guru dapat memulai permainan dengan memencet play live, lalu memilih jenis game yang akan digunakan, lalu memencet continue, dan mengatur pengaturan yang akan digunakan pada saat game dimulai, seperti durasi permainan dan energi yang dihasilkan dari menjawab satu soal pertanyaan. Lalu memencet continue, dan bagi siswa dapat melakukan scan kode QR yang telah disediakan oleh guru, lalu memasukkan kode game yang telah tersedia dan memasukkan nama setiap siswanya. Bagi guru dapat melihat jumlah siswa yang telah masuk dalam room permainan.
Permainan dapat dimulai ketika guru telah memencet start game. Game ini bermain dengan prinsip harus menempuh jarak terjauh untuk menjadi juara. Untuk berjalan, membutuhkan baterai energi yang dapat dihasilkan dari mengerjakan soal. Seperti ini, telah muncul low energy sehingga kita dapat mengerjakan soal dengan memencet answer question dan mengerjakan soal dengan benar. Di situ kita dapat menghasilkan jumlah energi, di mana energi itu dapat dilakukan untuk kita berjalan. Semakin banyak mengerjakan soal, maka semakin banyak baterai energi yang dihasilkan, dan akan semakin jauh pula jarak yang dapat ditempuh sehingga peluang menjadi juara semakin besar. Siswa dapat melakukan game ini melalui handphone masing-masing. Jarak dapat ditempuh sejauh mungkin selama masa permainan belum berakhir. Apabila pemain terjatuh, akan membuat pemain kembali ke start awal, sehingga pemain harus mengulang permainan di start awal. Ketika waktu telah habis, game akan berakhir dengan sendirinya. Siswa dapat melihat skor hasil permainan di akhir permainan di saat game telah berakhir. Dan bagi guru, dapat melihat berapa banyak skor yang dihasilkan oleh setiap siswanya. Apabila guru akan memulai permainan kembali, maka guru dapat memencet back to lobby.